Stikom, kembali lagi di podcast Ngobrol Santai bersama saya Zora. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari perwakilan UKM RPG. Oke, halo Kak, dengan kakak siapa? Saya Kakak Esa dari perwakilan RPG sebagai bendahara. Saya sendiri Kakak Ahmad Muzamil dari Ketua UKM RPG. Oke Kak, kasih tahu dong apa sih UKM RPG itu? Terus lebih ke arah kemana? UKM RPG itu kan udah jelas ya, di kepanjangannya udah yang artinya itu pemrograman rumah game kan ya. Itu arahnya ya kebanyakan ke game, tapi arah intinya itu ke pembuatan game. Kalau ya ada sih di lain waktu mungkin ya ikut-ikut lomba game itu mungkin ada, tapi ya inti pastinya itu pembuatan game dulu. Ya mungkin untuk RPG sendiri lebih condong ke hobi. Ya sebagai gamer juga tidak hanya membuat game, kita juga bermain juga. Ya mungkin bermain itu untuk mengisi kesenggangan aja. Dan sebagaimana juga bermain game juga ada baiknya. Ya siapa tahu bisa ada bakat lah, tahu bakat. Oke, berarti ini kayak membuat game ya Kak? Berarti buat aplikasi, pakai coding dong pasti? Oh enggak. Enggak? Gimana Kak? Sebenarnya enggak perlu pakai coding juga. Jadi ada yang namanya itu buildbox. Itu biasanya kami pakai sebagai alat untuk membuat game. Dan itu tidak terlalu mudah, ya tidak terlalu susah. Jadi sedang aja. Kalau bisa memahami alurnya mungkin bisa buat sendiri. Kalau buildbox itu emang tanpa coding sih. Yang penting bisa sedikit desain sudah pasti jadi. Jadi nggak harus mumut-mumut mikir codingan gitu, nggak usah. Oke Kak, berarti anak-anak Stikom berarti salah paham. Soalnya ada yang mikir kayak, oh pakai coding ini, nggak mau ke sana susah, katanya gitu Kak. Oke, untuk visi misinya UKM RPG sendiri nih apa sih Kak? Untuk visi misi UKM RPG ya, visi dulu ini. Visinya itu menciptakan mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi yang aktif dalam pengembangan game di Indonesia dan internasional ya. Terus untuk misinya itu menjadikan sebuah permainan sebagai media pembelajaran. Terus yang kedua, turut aktif dalam pengembangan game. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, buat kegiatannya sendiri Kak, kegiatan apa yang pernah dicapai dari UKM RPG sendiri? Entah melaksanakan kegiatan tertentu atau pernah sering ikut lomba, menjuarai berapa? Boleh kasih tahu teman-temannya? Ini yang mau ditanyakan dulu yang mana? Yang lombanya dulu apa yang kita yang mengadakan eventnya atau bagaimana? Boleh kejuaraannya dulu mungkin ya. Oh, dari lombanya dulu. Oke. Kalau kemarin itu ya di sebelum jabatan saya ya, itu UKM RPG itu mencetak rekor di kejuaraan pembuatan game internasional dulu kemarin yang periode sebelum saya. Kalau eventnya sendiri itu kemarin RPG mengadakan lomba e-sport Mobile Legends se-Banyuwangi. Ya, inti dari pencapaian saat ini mungkin begitu dulu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau buat pelatihannya sendiri ada nggak Kak? Kalau untuk pelatihannya ada. Kemarin sudah selesai mengadakan pelatihan pembuatan game dengan software RPG Maker, yaitu ada codingnya dikit sih yang itu. Kalau yang besoknya ini ada juga buildbox tanpa coding malah. Apa sih Kak keunikan dari UKM RPG sendiri?
dari UKM yang ada di Stikom lainnya? Kalau UKM RPG itu keunikannya dalam organisasi tidak ada yang namanya circle. Jadi satu kumpulan semua, satu keluarga kita rangkul semua. Oke, berarti UKM lain circle ya kak? Kalau tentang itu sih ada yang katanya, kalau saya tidak menilai. Oh, boleh. Kak Eza mungkin mau ditambahin? Ya mungkin untuk keunikannya sendiri di UKM RPG lebih ke bersenang-senang daripada fokus ke dalam satu hal yang dimana para anggota disuruh fokus ke hal itu gitu. Jadi lebih ke have fun aja masuk UKM RPG itu. Buat rencana sendiri nih kak, rencana apa ke depannya yang akan dilakukan UKM RPG dalam entah jarak dekat atau lama? Kalau rencana program kerjanya ya untuk besok-besoknya ini di semester depan kita adakan event yang lebih besar dari kemarin. Kan kemarin sudah terlaksana event turnamen se-Banyuwangi. Kalau yang besok ini kita adakan se-Tapal Kuda atau se-Besuki. Gitu. Rencananya kapan nih kak? Rencananya pertengahan semester ini. Semester yang saat ini. Itu umum ya? Ya, umum, jelasnya umum se-Besuki. Boleh. Kedepannya kak, UKM RPG sendiri bakal ngadain collab buat UKM lain nggak sih? Atau dari BEM sendiri collabs bareng? Kalau collab mungkin diadakan, tapi yang yang ada rencana sekarang collabsnya itu sama UKM SMS. Kenal kan sama UKM SMS? Soalnya gimana ya, UKM SMS sama RPG ada kecocokan lah. Kayak misal UKM SMS itu mengadakan konser metal, jadi RPG bisa mendukung di event turnamennya kayak gitu. Jadi dijadiin satu, jadi menggampangkan kita melaksanakan acaranya gitu. Mungkin dari Mas Reza ada tambahan? Untuk kedepannya banyak sih sebenarnya yang mau direncanakan. Untuk collab itu nggak hanya dari satu UKM SMS saja, masih ada banyak rencana ya. Semisal dari olahraga mungkin juga ada, dari rohisti juga ada. Tapi ya nggak tahu, masih belum muncul idenya apa. Tapi masih udah ada angan-angan mau bikin collab itu. Oke kak, bagaimana caranya biar bisa gabung UKM RPG? Minimal mitik. Nah ya, salah satunya itu minimal rank Mobile Legends-nya mitik. Waduh. Ya yang kedua mungkin bisa langsung hubungi ya pengurus hariannya UKM RPG, kayak saya langsung ke Mas Eza bisa juga. Iya. Atau langsung kepoin aja Instagramnya. Iya. Instagramnya itu rpg.gameon. Oke. Jika sudah tergabung di UKM RPG, apa sih ilmu yang didapat? Tentunya banyak sekali ya kalau tentang ilmu ini. Salah satunya sih ilmu keorganisasian kan mestinya ada lah, pasti ada, itu namanya juga organisasi kan. Organisasi UKM. Terus ilmu yang lainnya mungkin bisa menghasilkan cuan dari bermain game. Nah, Terus ada juga ya menghasilkan cuan juga sih, tapi meskipun nggak bisa main game tapi bisa membuat game. Ada lagi tambahannya? mungkin nggak sekedar bermain atau membuat game, mungkin dari teman-teman sepantaran atau teman-teman organisasi juga ikut membantu dalam hal perkuliahan, kayak belajar ngoding atau kebingungan dalam hal apa pasti dibantu kok kalau butuh bantuan. Oke kak, buat harapannya sendiri nih dari kakak-kakaknya, harapan buat mahasiswa Stikom ke depannya gimana? Harapannya dari saya sendiri untuk mahasiswa Stikom ya,
mungkin ketika ada ada acara, ada pelatihan atau ada event, semoga kedepannya itu tambah kompak untuk menghadiri atau mengikuti pelatihan tersebut. Segitu. Ya, kalau saya sama mau jawab barusan udah dijawab dulu. Pastinya untuk harapan saya ke depannya untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, ya saya berharap bisa kompak dalam rangka memajukan Stikom agar menjadi yang lebih baik. Mungkin ada harapan juga buat UKM yang ada di Stikom. UKM yang mana dulu ini, Kak? Boleh semua. Waduh, Harapannya gimana ya? Ya mungkin semoga UKM yang lain bisa membawa nama baik Stikom lah, entah itu di internalnya atau di eksternalnya, mungkin begitu. Karena kan semua UKM ada ada cara pengenalan lembaganya sendiri-sendiri. ya mungkin kalau dari saya untuk UKM lainnya mungkin bisa kali ya membuat kelompok untuk mendiskusikan suatu hal, mungkin ya hal yang nggak penting juga nggak apa-apa, yang penting bisa terorganisasi untuk menjadi satu KM. Dah gitu aja. Kak Eza, Kak Ming, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Oke teman-teman, kalau ada yang minat bergabung di UKM RPG bisa kepoin Instagramnya ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.